Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kesehatan dan keberlimpahan selalu menyertai Anda. Bersama saya Muhammad Isman, kita akan membahas serial Work From Home atau bekerja dari rumah dan Learn From Home atau belajar dari rumah. Dua isu yang saat ini tengah hangat diperbincangkan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita tercinta. Pembahasan mengenai work from home dan learn from home ini akan terbagi menjadi beberapa video atau screencast. Kita akan mulai membahas dari pemahaman, prinsip, teknis, permasalahan, serta tips-tips sukses melakukannya. Dan sebelum kita bahas hal-hal yang lebih teknis mengenai work from home dan learn from home, mari terlebih dulu memahami apa itu work from home atau bekerja dari rumah. Screencast ini dipersembahkan oleh Trenindo Media Educa dan Training Institute of Indonesia. Sahabat sekalian, bagi sebagian orang bekerja dari rumah bukanlah hal yang baru. Namun bagi sebagian besar orang mungkin ini adalah masalah. Tantangannya terletak pada bagaimana kita mampu mengelola diri sendiri untuk dapat menentukan kapan kita bekerja, kapan kita beristirahat sejenak, dan kapan kita benar-benar meninggalkan pekerjaan tersebut untuk selanjutnya mencurahkan waktu seutuhnya bagi keluarga. Dan jangan lupa, rumah itu memiliki suasana serta karakteristiknya yang khusus. Ia berbeda dari kantor. Rumah ada anggota keluarga yang mungkin perlu diperlakukan berbeda dengan anggota tim yang ada di kantor. Rumah juga punya kebutuhan, yang kebutuhannya sudah barang tentu berbeda dengan kebutuhan tempat kerja atau kantor. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memindahkan tempat kerja kita ke rumah, ada baiknya kita memahami dulu apa itu rumah. Rumah bisa berarti bangunan secara fisik. Rumah juga merupakan identitas. Ia menjadi ciri di mana seseorang tinggal. Oleh karena itu, ia disebut sebagai tempat tinggal. Dan rumah juga merupakan pusat aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas pribadi bersama keluarga tercinta. Di sini dikatakan pusat, karena setiap orang yang keluar dari rumah, ia akan kembali. Setiap orang yang keluar dari rumah, dia akan balik lagi. Anak pergi ke sekolah, melakukan aktivitasnya, rutinitasnya, belajar dengan riang gembira. Kemudian ayah juga pergi ke kantor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk keluarga. Ketika selesai, anak kembali ke rumah. Dan ketika selesai bekerja, ayah pun kembali ke rumah. Seluruh aktivitas yang meninggalkan kelelahan, keceriaan, kegembiraan, kesedihan, dan apapun otomatis akan kembali dibawa ke dalam rumah. Dan di rumahlah tempat kita mengistirahatkan segala sesuatunya. Oleh karena itu, kita mengenal rumah adalah pusat atau tempat terjadinya ketenangan. Di rumah kita beristirahat, di rumah kita bisa rebahan sambil memikirkan secara tenang apa yang sudah kita lakukan selama seharian. Dari sanalah muncul kebijaksanaan. Dari apa yang kita alami, kita sarikan. Dari apa yang kita jalani, kita renungkan. Lalu muncullah berbagai macam hikmah yang seiring dengan munculnya kantuk kita juga, kita bawa hikmah tersebut ke dalam tidur dan keesokan harinya menjadikan diri kita lebih baru dengan semangat baru, dengan pelajaran yang sudah kita petik dari pengalaman yang kita alami di hari sebelumnya. Oleh sebab itu, rumah juga disebut sebagai tempat tumbuhnya kedewasaan. Nah, sahabat sekalian, begitu uniknya karakteristik dari rumah tersebut. Dan saat ini kita dihadapkan pada suatu tantangan di mana kita harus melakukan aktivitas kerja di dalam rumah yang karakteristiknya unik tadi.
Permasalahannya tentu saja ada di suasana. Suasana di rumah dengan suasana di kantor itu berbeda. Sekali lagi saya tegaskan, bila di kantor ada anggota tim yang siap bekerja, di rumah itu ada anggota keluarga yang senangnya bermanja-manja. Sekarang, mari kita sama-sama simak dan bandingkan bagaimana suasana kantor dan bagaimana suasana rumah. Di kantor, kita bisa saja mendapat berbagai macam tekanan. Kita merasakan stres. Kantor mungkin memang tempatnya terjadi stres. Sedangkan rumah adalah tempatnya diri kita menjadi rileks. Oleh karena itu, jangan sampai membawa masalah-masalah kantor ke dalam rumah. Di kantor mungkin suasananya tegang. Ada target, ada deadline. Jika tidak terpenuhi target tersebut, ada konsekuensi. Kadang kita juga bertengkar dengan teman kerja. Kadang dalam rapat kita juga harus sampai emosi. Tapi di dalam rumah, situasinya tidak seperti itu. Rumah adalah tempat di mana setiap orang menjadi tenang di dalamnya. Apabila ada masalah, selesaikan dengan baik, dengan penuh kekeluargaan, dengan rasa kasih sayang. Tidak ada kata pertengkaran di dalam rumah, karena pertengkaran yang terjadi di sana akan menyakiti anggota keluarga dalam waktu yang berkepanjangan. Di samping itu, pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah itu juga akan membawa efek negatif terhadap anggota masyarakat yang ada di sekitar rumah kita. Ya, mereka juga menginginkan, mengharapkan rumah mereka tenang, karena mereka juga sama seperti kita, mengharapkan ketenangan. Kemudian kita dapati di kantor suasananya formal. Ada struktur, ada birokrasi, ada gaya komunikasi, dan sebagainya. Di rumah itu cenderung informal. Hampir tidak ada batasan-batasan yang berbentuk formal. Yang ada hanyalah respect atau rasa hormat. Dari anak terhadap orang tua, dari suami terhadap istri, demikian juga sebaliknya. Dari adik terhadap kakak, demikian juga dari kakak terhadap adik. Di kantor, kita punya tim yang perlakuannya harus sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Proses kerja, target, dan sebagainya. Di rumah ada juga tim, disebut sebagai family. Ini merupakan tim kerja juga, namun perlakuannya berbeda dengan tim kerja yang ada di kantor. Yang terakhir, di kantor atau di tempat kerja ada aturan kerja, ada office rules. Ada seperangkat, ada sebendel aturan yang harus ditaati ketika orang-orang di dalamnya bekerja. Dan di dalam rumah itu juga ada home rules. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Mari sekali lagi kita baca dan simak baik-baik paparan ini. Bekerja dari rumah otomatis menggabungkan dua keadaan, yaitu kantor dan rumah secara sekaligus. Yang artinya kita menghadapi ini di sisi kantor dan kita juga menghadapi karakteristik di sisi rumah. Ada office rules, ada home rules. Konteksnya sama-sama aturan, namun penerapannya berbeda. Permasalahannya adalah bagaimana kalau kita mau menggunakan aturan kantor itu di rumah? Siapa yang akan terbantu? Dan siapakah yang akan terganggu? Di rumah, kita akan menghadapi stres, tegang, karena bagaimanapun pekerjaan yang kita hadapi. Namun di rumah kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu tenang, kita rileks, kita santai. Jangan sampai membuat orang rumah panik gara-gara kita bekerja dari rumah. Nah, oleh sebab itu, sahabat sekalian, mari kita renungkan sekali lagi, apa artinya work from home atau bekerja dari rumah untuk Anda? Apakah bekerja dari rumah itu artinya pindah tempat kerja atau hanya sekedar pindah kantor? Anda benar-benar membawa apa yang ada di kantor ke rumah, termasuk aturan-aturannya, kebiasaan-kebiasaannya,
peralatannya, atau work from home itu artinya Anda liburan. Anda berlibur, lebih banyak waktu bersama keluarga ketimbang bekerja. Atau justru bekerja dari rumah adalah tantangan baru, di mana Anda akan menemukan cara kerja yang baru, yang menuntut Anda untuk tetap rileks, untuk tetap terlihat tenang, di tengah pekerjaan yang sebenarnya situasinya menegangkan. Cara kerja baru di mana Anda harus berhasil menerapkan aturan kantor tanpa harus mengganggu aturan-aturan rumah yang tetap harus berjalan seperti biasanya. Sahabat sekalian, ambillah waktu sejenak, renungkan hal ini baik-baik. Apa maknanya bekerja dari rumah atau work from home bagi Anda? Saya ajak Anda untuk berpikir mendalam terlebih dulu mengenai ini. Karena ada kekhawatiran, bukan hanya saya yang khawatir. Banyak orang yang khawatir ketika bekerja dari rumah atau work from home di masa-masa sekarang ini tidak dikelola secara baik, maka ketika nanti kita sudah kembali lagi beraktivitas dengan normal, kita menjadi pribadi yang justru tidak dapat mengenal tempat dan situasi. Apa artinya ini? Jika dalam pikiran kita bekerja dari rumah itu berarti memindahkan semua aktivitas, peralatan, rutinitas yang ada di kantor ke dalam rumah, dan kita melakukannya seperti bekerja pada umumnya, pada biasanya di tempat kerja, maka suatu hari nanti kita akan menjadi pribadi yang di rumah itu bekerja dan di kantor juga bekerja. Lalu keluarganya di mana? Dan apabila kita memaknai bekerja dari rumah itu artinya liburan, leha-leha, leye-leye, santai-santai, kita harus mengkhawatirkan suatu hari nanti kita juga menjadi pribadi yang di kantor itu santai-santai, leyeh-leyeh, sama ketika kita berada di rumah, santai, beristirahat. Nah, renungkan dengan baik, karena tentu saja saya tidak menginginkan Anda menjadi pribadi yang tidak mengenal tempat dan situasi. Sahabat sekalian, berikutnya mari kita simak apa saja yang harus kita perhatikan atau kita lakukan untuk dapat bekerja di rumah secara efektif. Pada dasarnya ada 3 kondisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi sebelum bekerja dari rumah. Dan kondisi ini sangat erat kaitannya dengan persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentu saja sebelum kita memutuskan bekerja dari rumah atau sebelum kita menjalankan bekerja dari rumah, kita harus pastikan, kita harus perhatikan tugas atau pekerjaan utama kita. Anda bisa mulai memilih dan memilah pekerjaan yang benar-benar menjadi prioritas utama. Seorang penjual tentu saja memiliki priority melakukan aktivitas jualan, dan ia memiliki target. Ia memiliki KPI, indikator kinerja. Ketika kita bekerja dari rumah, tugas ini yang justru tidak boleh dilupakan. Lalu setelah itu, kita tetap harus memiliki rencana dan jadwal kerja. Dan ini yang harus dipahami oleh sahabat sekalian, bahwa bekerja dari rumah bukan berarti kita dapat bekerja setiap waktu 24 jam. Bekerja dari rumah, kita tetap bekerja dengan jadwal atau jam kerja yang biasa kita lakukan di kantor. Artinya, kalau kita mulai kerja di kantor jam 9, di rumah pun kita start bekerja jam 9. Di kantor, kita bekerja sampai dengan jam 4, maka di rumah juga kita bisa akhiri jam kerja kita pada jam 3 atau jam 4. Hal ini harus menjadi sebuah kebiasaan, harus menjadi sebuah kedisiplinan bagi kita semua yang menjalankan bekerja dari rumah. Berikutnya yang harus kita perhatikan selain ruang lingkup tugas adalah tim. Bangunlah pemahaman tim mengenai WFH yang baik. Berikan penjelasan kepada tim bahwa WFH itu atau bekerja dari rumah itu
Tidak semata-mata memindahkan aktivitas kantor ke dalam rumah, karena yang namanya rumah juga ada aturan, ada anggota keluarga. Juga bukan berarti kita liburan, kita lebih banyak waktu santai daripada bekerja. Tidak ada istilah leha-leha atau santai-santai ketika kita bekerja dari rumah. Lalu koordinasi dan siapkan tools teamwork serta cara penggunaannya. Tools teamwork ini adalah alat bantu yang memungkinkan anggota tim dapat bekerja walaupun dari jarak yang berjauhan. Misalnya, hampir semua organisasi menggunakan media Zoom atau Google Meet untuk berkoordinasi dengan anggota timnya. Atau bisa juga dengan menggunakan WhatsApp. Atau ada yang lebih modern, menggunakan aplikasi-aplikasi kerja tim tertentu, Asana, Monday.com, dan sebagainya. Pilihlah tools teamwork yang bisa menunjang terhadap peningkatan kinerja atau pelaksanaan proses kerja secara baik. Jangan menggunakan tools teamwork yang justru menambah beban kerja atau membuat pekerjaan menjadi tambah ribet. Dan yang terakhir, di tempat kerja kita yang baru itu ada anggota keluarga. Komunikasikanlah mengenai bekerja dari rumah atau work from home tersebut. Apa artinya? Apa maksudnya? Kenapa melakukan work from home? Apa yang harus dilakukan anggota keluarga ketika Anda melakukan work from home? Misalnya berkomunikasi secara sederhana dengan istri. Bu, ayah besok bekerja dari rumah. Walaupun ayah ada di rumah, tapi ayah lagi bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Ya ibu boleh nengok, boleh nganterin kopi, boleh nganterin teh. Tapi ayah minta tolong jangan diganggu ya bu, karena sedang bekerja. Nanti ada waktu untuk keluarga, waktu istirahat, kita ibadah bareng, kita sholat bareng. Lalu setelah jam kerja selesai, ayah akan kembali bergabung bersama kalian, bersama ibu, bersama anak-anak juga. Lalu setelah berkomunikasi secara baik dengan keluarga, siapkanlah workspace atau sarana prasarana penunjang kerja. Nah ini penting sahabat sekalian. Banyak yang tidak melakukan atau tidak menyiapkan workspace ketika bekerja dari rumah. Akhirnya apa? Dimanapun ia bisa kerja, dia kerja di situ. Dan yang terjadi adalah ketidakefektifan, malah ketidakefisienan proses kerja. Kita kerja di meja makan, sambil minum, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil nonton YouTube dan sebagainya. Akhirnya pekerjaan kita tidak selesai. Dan ada risiko di sana. Bagaimana kalau kopi tiba-tiba kesenggol lalu tumpah? Pekerjaan kita berantakan, laptop kita basah, ya, jadi masalah. Ada juga yang ibu-ibu bekerja sambil masak. Dia buka laptop, sebelahnya sambil ngiris bawang. Hal seperti ini tentu saja akan mengganggu efektivitas dan efisiensi tentunya ya dalam bekerja. Oleh karena itu, siapkanlah workspace secara baik. Tidak usah meja kerja yang mahal, tidak usah beli meja kerja yang baru, cukup suatu tempat yang secara khusus memang itu adalah tempat Anda bekerja dari rumah. Dari sudut ruangan misalnya, dari kamar tidur pun bisa sebetulnya yang disetting sedemikian rupa sehingga itu menjadi tempat kerja Anda. Yang penting Anda memiliki satu titik atau Anda memiliki satu ruang yang secara khusus itu adalah tempat Anda melaksanakan bekerja dari rumah. Dan apabila dalam proses kerja Anda akan melibatkan pertemuan-pertemuan online, maka siapkanlah workspace tersebut secara baik sehingga ketika dilihat oleh orang lain atau oleh anggota tim Anda, mereka juga terinspirasi. Tidak melihat latar belakang yang berantakan, tidak melihat anak lalu lalang misalnya, atau tidak melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anggota tim Anda begitu. Karena di dalam rumah itu bagaimanapun banyak hal-hal yang sifatnya personal yang seharusnya tidak kita expose terhadap publik atau terhadap anggota tim kita. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah ketika kita bekerja dari rumah. Kalau tadi sebelum bekerja dari rumah, yang berarti adalah apa-apa yang kita siapkan. Lalu tahapan berikutnya yang harus kita perhatikan adalah tahapan ketika kita bekerja dari rumah.
Yang pertama, sahabat sekalian, tetap lakukan rutinitas sebelum berangkat kerja. Artinya, kalau Anda melakukan aktivitas-aktivitas tertentu bersama keluarga sebelum Anda berangkat bekerja, maka ketika bekerja dari rumah pun tetap laksanakan aktivitas tersebut. Misalnya, Anda pergi jam 7 pagi, setengah 7-nya itu sarapan bersama anak dan istri. Lakukan rutinitas tersebut. Jangan tinggalkan kegiatan sarapan bersama anak dan istri. Anda pergi jam 7 pagi, Anda biasakan jam setengah 7 itu misalnya bermain dulu dengan anak yang paling kecil misalnya. Tetap lakukan aktivitas itu, walaupun sekarang Anda ke kantor atau ke tempat kerja itu tinggal melangkahkan beberapa langkah saja. Kita tidak pernah tahu, aktivitas-aktivitas atau rutinitas sekecil itu mungkin akan berdampak besar terhadap tumbuhnya semangat kerja. Mungkin juga akan membuat diri kita menjadi lebih positif selama seharian bekerja. Berkabar, pamit ke pasangan dan anak-anak. Ayah kerja dulu ya, ibu kerja dulu ya. Walaupun sekali lagi, itu hanya tinggal melangkahkan kaki beberapa langkah saja menuju tempat kerja Anda yang baru. Dari sinilah anggota keluarga tahu bahwa Anda sudah mulai aktivitas bekerja dari rumah. Dan seperti yang sudah dikomunikasikan sebelumnya, bahwa apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga ketika Anda bekerja dari rumah, itu akan mereka jalankan ketika mereka mendapatkan kabar dari Anda bahwa saat ini Anda akan bekerja dari rumah. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan pamit tersebut. Ketika bekerja dari rumah, buatlah diri Anda senyaman mungkin. Untuk menyiasatinya, ada yang menyarankan agar kita menggunakan outfit kantor, supaya kita terbebas dari kesan atau terbebas dari perasaan santai-santai. Namun ada juga yang lebih baik pakai baju biasa aja, pakai kaos oblong juga boleh, asal bersih, rapi, dan pantas untuk dilihat oleh orang lain, terutama pada saat kita meeting tim. Lakukan atau ikuti pertemuan tim atau briefing pagi. Jadi rutinitas ketika Anda bekerja di kantor, ada briefing di pagi hari, ada pertemuan-pertemuan dengan tim di pagi hari sebelum bekerja, itu pun tetap dilakukan. Cuma sekarang kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Misalkan kita melakukannya dengan voice call, kita melakukannya sekarang dengan Zoom, kita melakukannya sekarang dengan Skype, kita melakukannya sekarang dengan WhatsApp dan sebagainya. Cuma aktivitas ini tetap dilaksanakan. Minimalnya, Anda dapat memberikan inspirasi kepada para anggota tim saat mereka juga melakukan proses kerja dari rumah. Terlebih lagi jika Anda adalah seorang tim leader. Ini adalah momen yang tepat untuk menyemangati tim supaya bekerja dari rumah itu benar-benar bekerja secara serius seperti layaknya juga bekerja di kantor. Lalu terakhir, monitorlah progres dari proses kerja serta penyelesaian target. Misalnya pada jam 12 atau pada jam 1 siang Anda lakukan meeting, tanyakan kepada mereka bagaimana progresnya sampai dengan siang ini, ada perkembangan apa, ada masalah apa. Atau misalnya di saat pekerjaan itu selesai, jam kerjanya selesai, Anda melakukan proses tersebut. Monitoring, cek, lakukan meeting secara online jika memungkinkan atau menggunakan WhatsApp supaya Anda tetap bisa mengupdate apa saja yang sudah selesai, apa saja yang sudah dikerjakan selama proses bekerja dari rumah bersama tim Anda. Bila terdapat masalah, segeralah cari solusinya. Karena yang namanya bekerja dari rumah, apalagi bagi Anda yang baru melakukannya, akan terdapat banyak masalah ketika kita membiasakan diri untuk bekerja dari rumah tersebut. Nah, karena masalah ini akan muncul dan muncul dan muncul terus, maka biasakan setiap ada permasalahan segera cari solusinya. Jangan sampai dibiarkan permasalahan tersebut bertumpuk. Kita nanti akan kehabisan waktu untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya teknis, sehingga kita juga tidak punya lagi waktu untuk mengatasi masalah pekerjaan yang sebenarnya. Inilah
hal yang penting untuk dilakukan pada saat atau ketika kita bekerja dari rumah. Fase terakhir adalah fase di mana kita selesai bekerja dari rumah. Jadi jika tadi Anda memahami bagaimana kita mempersiapkan sebelum kita bekerja dari rumah, lalu ketika kita bekerja dari rumah, dan sekarang yang terakhir adalah saat kita selesai bekerja dari rumah. Dalam setiap kesempatan selesai bekerja dari rumah, ambillah pelajaran, petiklah hikmah. Ambillah pelajaran tersebut atau tariklah kesimpulan tersebut secara rutin. Rutin itu bisa berarti 2 harian, 3 harian, atau bahkan mingguan. Bekerja dari rumah banyak memangkas aktivitas. Dengan demikian, sebenarnya dalam waktu kerja yang sama dengan Anda bekerja di kantor, itu Anda memiliki waktu yang masih tersedia. Nah, gunakan waktu yang tersedia itu untuk belajar, termasuk mengambil pelajaran penting dari apa yang sudah Anda lakukan selama Anda bekerja dari rumah. Lalu, setelah Anda berhasil memetik pelajaran tersebut secara rutin, bagikan kepada tim. Ingat, di fase ketika Anda bekerja dari rumah, itu ada peran di mana Anda memberikan inspirasi kepada tim. Nah, dari pengalaman-pengalaman atau pelajaran yang Anda petik itu, Anda bisa bagikan kepada tim kerja. Dan yang terakhir, tentu saja setelah selesai bekerja dari rumah, kembalilah pada rutinitas atau aktivitas keluarga Anda secara utuh. Sudah, tinggalkan pekerjaan. Walaupun secara fisik semua peralatan, laptop, komputer dan sebagainya, kertas kerja dan sebagainya tetap ada di rumah, tapi sudah waktunya Anda tinggalkan hal tersebut. Kini saatnya Anda kembali ke keluarga, bercengkrama bersama istri, bercengkrama bersama anak, makan bersama, nonton bersama, beribadah bersama-sama, dan kembalilah kepada kehidupan normal, kembalilah ke rumah sebagai pusat dari aktivitas. Ingat, di masa COVID-19 ini adalah saatnya di mana Anda membimbing keluarga Anda untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Saatnya membimbing anggota keluarga untuk menjaga kesehatan, hidup teratur, memerhatikan pola makan, dan sebagainya. Saya Muhammad Isman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi Anda. Kita berjumpa lagi dalam sharing yang lain mengenai work from home ataupun learn from home. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.